Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di bank. Jabar kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Menko RI Purbaya heran pemerintah daerah pilih simpan anggaran dalam bentuk giro. Menurutnya hal tersebut justru membuat rugi, bahkan membuka potensi kepala daerah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyoroti Pemda yang simpan dana APBD di giro. Pasalnya produk perbankan itu hanya memberi imbalan bunga yang rendah. Bahkan menurut Purbaya, langkah ini membuka potensi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kepala daerah. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah ada dana Pemda yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. KDM menyebut Pemprov Jabar menyimpan dana mereka dalam bentuk giro di perbankan. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu KDM juga menjelaskan angka 4,17 triliun rupiah yang dikutip Menko Purbaya merupakan data Bank Indonesia per 30 September 2025 sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Dari jumlah itu 3,8 triliun rupiah merupakan simpanan Pemprov dalam bentuk giro, sementara sisanya merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah yang berada di luar kewenangan Pemprov. Tim Liputan iNews melaporkan. Hah? Saya. Banter. Memasuki pencarian hari kedua, seorang santri bernama Hamid Maftuh umur 14 tahun warga Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang tenggelam akhirnya ditemukan.
Korban sehari sebelumnya dikabarkan tenggelam pada Rabu 22 Oktober kemarin saat bermain bersama temannya di saluran irigasi Desa Kebarongan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat Maftuh bersama teman-temannya sesama santri Pondok Pesantren Hidayatul Muftadin Kemranjen bermain di dekat saluran irigasi. Namun naas, tanpa disadari, korban terseret arus saluran irigasi yang deras dan tenggelam. Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor kurang lebih 30 meter dari LKP dengan kondisi meninggal dunia. Kemudian survivor dibawa ke Pondok Pesantren Hidayatul Muftadin untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di sekitar lokasi awal kejadian dengan jarak kurang lebih 50 meter. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kapal motor berbahan kayu terbakar di perairan Selat Riau. Petugas PLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerjunkan 3 unit kapal untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi, petugas belum menemukan kru kapal meski telah dilakukan penyisiran. Dalam peristiwa itu, petugas hanya menemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transpudara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Hingga saat ini, KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan masih melakukan pencarian terhadap kru kapal dan pemilik kapal motor yang terbakar. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Pabrik pengolahan oli bekas di Karawang terbakar hebat. Melesat tak terkendali, sebuah mobil menabrak kaca hingga masuk ke lobi hotel. Viral, seorang ibu hamil terpaksa ditandu oleh belasan warga dari rumahnya menuju ambulans. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah pabrik pengelolaan oli bekas terbakar hebat di Karawang, Jawa Barat. Ya, belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat, Kamis malam terbakar hebat hingga menimbulkan beberapa kali ledakan dan dentuman keras. Banyaknya material dan cairan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. 7 mobil damkar Kabupaten Bekasi diterjunkan, namun hingga Jumat dini hari api belum bisa dipadamkan. Kondisi ini membuat api terus merembet ke seluruh bangunan pabrik, bahkan hampir memasuki wilayah permukiman hingga menimbulkan kepanikan warga. Nah, tadi kejadiannya kurang lebih jam 10 sampai saat ini masih berlangsung karena
sumber apinya ini dari ini ya benda cair ya, dari oli ya. Izin Komandan melaporkan untuk saat ini penanganan masih berlanjut. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran pabrik ini. Petugas juga belum mengetahui adanya korban jiwa dan korban luka. Namun kerugian akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek jaringan pengedar narkotika jenis sabu di salah satu hotel di wilayah Cikarang Selatan. 2 gembong pengedar narkoba diamankan beserta ratusan paket narkoba jenis sabu siap edar. Bu. Apa? Garam Cina. Apa lu sebut? Detik-detik penangkapan gembong pengedar narkoba oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi di salah satu kamar hotel di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi terekam video amatir. Ini siapa? Aceh. Cimet. Selain meringkus 2 gembong, petugas turut menyita sedikitnya 159 paket sabu siap edar. Ini apa, Bang? Banyak sabu. Untuk mengelabui petugas, keduanya memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana transaksi narkoba. Salah satu dari kedua pelaku merupakan pemain lama dalam peredaran narkoba. Ini sudah. Dari hasil penangkapan itu kita berhasil menangkap 2 TSK inisial W dan M. Modusnya hampir sama, bahwa mereka tetap komunikasi memesan barang narkoba jenis sabu ini dari Instagram. Kini polisi terus melakukan pengembangan untuk memburu jaringan lain termasuk bandar besar yang diduga memasok sabu kepada kedua pelaku. Keduanya kini telah diamankan di kantor Mapolres Metro Bekasi dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV menjadi korban penganiayaan sadis hingga tersungkur di aspal jalan. Ya, diduga pelaku penyerangan alami gangguan jiwa. Aksi pelaku saat menganiaya korban secara bertubi-tubi terekam kamera CCTV. Sebelum terjadi penganiayaan, korban, Bali 51 tahun, tengah berbaring di depan ruko Jalan Bawah Karaeng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban merupakan juru parkir di Jalan Bandang, Kota Makassar, mengalami luka berat usai diserang pelaku dengan parang. Korban terluka di bagian leher, pipi, dan pergelangan tangan. Sempat mencari pertolongan, korban tersungkur bersimbah darah di tepi jalan, sementara pelaku kabur. Diduga salah paham dan tidak terima tempat mangkalnya ditempati orang lain jadi pemantik penganiayaan korban. Unit Reskrim Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar menangkap pelaku Umar alias Oma di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso. Dari keterangan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang, pelaku sudah kerap keluar masuk tahanan dengan kasus serupa dan memiliki riwayat gangguan jiwa. Dijelaskan juga bahwasanya Omar alias Oma ini disinyalir berdasarkan pendalaman kami ada gangguan jiwa. Kami juga menyampaikan bahwasanya Omar ini sudah 3 kali terlibat masalah di Polsek Ujung Pandang. Omar ini merasa bahwasanya tempat tidurnya yang setiap hari digunakan untuk beristirahat digunakan istirahat oleh lelaki balik. Pelaku berikut barang bukti parang telah diamankan di Polsek Ujung Pandang. Selanjutnya, polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar terkait penanganan pelaku dengan gangguan jiwa kambuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Apa aku bilang tadi? Kenapa berulang bahasamu sampai di sini? 2 kakak beradik, IN 25 tahun dan BG 23 tahun, diringkus polisi di sebuah rumah persembunyiannya di Kota Selayar, Sulawesi Selatan. Keduanya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang lelaki yang merupakan selingkuhan istri dari salah satu pelaku, IN. Motifnya, pelaku IN terbakar cemburu terhadap istrinya yang diduga memiliki hubungan gelap dengan korban. Tersangka yang emosi kemudian mengajak adiknya untuk mencari dan menganiaya korban. Pelaku menganiaya korban dengan cara menebas korban menggunakan parang.
2 orang laki-laki yang dimana terduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan luka pada bagian lutut korban. Untuk motifnya sendiri, Bang? Motifnya sendiri adalah kecemburuan terhadap istri pelaku. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sabetan parang pada bagian kaki lutut. Sementara pelaku kakak beradik terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Ya, pemirsa, seorang wanita di Kebonjeruk, Jakarta Barat membunuh suaminya sendiri dengan cara memotong alat vital korban. Ya, pelaku cemburu setelah pergoki isi chat ponsel korban dengan wanita lain. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang pria di tangan istrinya sendiri. Korban tewas akibat alat kelaminnya dipotong menggunakan pisau. Sebanyak 25 adegan diperagakan, di mana salah satunya pelaku sempat mengantarkan korban ke rumah sakit usai menganiaya korban. Namun naas, setelah 23 hari dirawat di RSCM Jakarta, korban meninggal dunia. Aksi nekat pelaku dilatar belakangnya cemburu karena mengetahui isi chat korban dengan wanita lain. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses klinika itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit UNT. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu melihat ada isi chat dari korban. Sebelumnya, warga di sekitar rumah Pak Sutri menduga kematian korban karena penyakit paru dan ginjal. Pasalnya, pelaku dan korban sudah memiliki 3 anak dan tidak pernah terlibat cekcok. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah angkot Jaklingko terbakar di ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Angkot yang tengah beroperasi ini tiba-tiba terbakar diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas jalan raya DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit mobil tabrak kaca hingga masuk ke lobi hotel di Klaten, Jawa Tengah hingga rusak parah. Ya, diduga ini sopir tidak bisa mengendalikan mobil listrik. Kepanikan terjadi sesaat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria tabrak kaca hingga masuk lounge restoran hotel di Jalan Pemuda, Klaten. Bahkan pasca kejadian, mobil sempat mengeluarkan asap putih hingga kepanikan pengunjung hotel makin menjadi hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, namun pintu hotel pecah serta properti rusak parah usai tertabrak. Sementara mobil ringsek pada bagian depan. Menurut informasi, kejadian berawal saat pengemudi bersama sejumlah penumpang hendak keluar parkir hotel untuk pergi makan. Namun saat gas diinjak, tiba-tiba mobil langsung melesat tak terkendali dan langsung menabrak lobi hotel hingga masuk ke dalam. Beruntung pengemudi dan penumpang mobil selamat dalam kejadian ini. Namun akibat kejadian kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kejadian ini kini dalam penanganan petugas untuk dilakukan mediasi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan ditabrak truk bermuatan gas LPG hingga terbalik di Jawa Barat. Ya, akibat insiden tersebut, pemirsa, 5 orang mengalami luka-luka.
Rekaman video amatir memperlihatkan situasi pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Sudirman, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Insiden kecelakaan yang tak jauh dari Mako Polres Sukabumi ini membuat mobil berpenumpang 3 orang terbalik dalam keadaan mesin masih menyala usai dihantam dari belakang oleh truk dalam kecepatan tinggi. Akibat hantaman keras membuat mobil menabrak sebuah sepeda motor yang berada di jalur berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, 5 orang mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan medis. Polantas Polres Sukabumi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraan Pajero, menabrak kendaraan bagian Pajero, kemudian si Pajero ini jatuh terguling ke sebelah kanan. Nah, dengan yang dari arah berlawanan datanglah kendaraan sepeda motor. Nah, pas kendaraan ini terguling kena kendaraan sepeda motor. Untuk menghindari kemacetan, petugas langsung mengevakuasi bangkai mobil ke pinggir jalan. Sementara kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan berdarah pecah di lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Puluhan warga yang berada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dan masyarakat tinggal 5 orang, sudah ditangani di Rumah Sakit Aubros, Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut. Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Masa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para supir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan.
Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dalami video viral di media sosial dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG program MBK di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Selain periksa sejumlah saksi, penyidik juga sita rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Kasus dugaan penganiayaan serta pelecehan seksual yang menimpa RDA, seorang karyawati SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat, naik ke tahap penyelidikan. RDA diduga dianiaya dan kerap mengalami pelecehan oleh MKP, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Karena sakit. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa 20 orang saksi dalam kematian mahasiswa Universitas Udayana Timoti Anugrah Saputra. Namun polisi menyebut sempat kesulitan ungkap kematian korban karena telepon genggam korban dipegang ibunya. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timoti, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Polisi terus menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana Timoti Anugrah Saputra yang jatuh dari lantai 4 gedung FISIP. Terbaru, polisi telah periksa 20 orang saksi, termasuk seorang saksi teman dekat korban. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, mengatakan petugas sempat kesulitan untuk memeriksa handphone korban karena dipegang ibunya. Kesulitan kita di awal itu bahwa tadi satu yang pihak keluarga atau ibu ini memang tidak melaporkan kondisi anaknya karena pertimbangan internal dia memahami itu, lalu kemudian membuat surat pernyataan, tidak membuat laporan polisi. Lalu yang kedua, sahabat dekat yang bersangkutan. Jadi ada satu teman dia, sahabat dekat, yang kita duga pasti dia tahu lah, ya karena sahabat dekat mungkin kalau ada persoalan segala macam. Waktu awal tanggal 15 kita berusaha untuk secara persuasif mencari data gitu ya, informasi, tapi ternyata yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan, belum bisa memberikan keterangan karena masih shock.
Sebelumnya Timothy ditemukan tewas usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisik Universitas Udayana Bali. Kematian Timothy menarik perhatian karena diwarnai dugaan perundungan. Namun polisi belum pastikan penyebab kematian Timothy tersebut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Debt kolektor lari tunggang langgang menghadapi anak STM. Di Tipar Cakung, Jakarta Utara, sekelompok anak STM tak terima motor teman mereka ditarik hingga menyerang sekelompok debt kolektor. Pemirsa, keributan pecah di kawasan Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara. Sejumlah pelajar STM yang baru pulang sekolah terlibat aksi baku pukul dengan kelompok penagih utang. Kericuan dipicu penarikan paksa motor seorang pelajar oleh kawanan penagih utang. Tak terima motor temannya diambil paksa, rekan korban langsung melakukan perlawanan dan juga menyerang para penagih utang. Sontak, aksi kericuhan tak bisa terhindari hingga menyebabkan kemacetan. Video aksi perlawanan para pelajar STM ini pun viral. Pemirsa, kepadatan penumpang KRL di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten sempat diwarnai insiden. Seorang penumpang tiba-tiba terjatuh di peron saat akan masuk gerbong KRL. Pemirsa, suara rintihan dan teriakan penumpang perempuan menggema dari gerbong KRL komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Rawabuntu. Saling sikut dan saling dorong antar penumpang akibatkan seorang penumpang terjatuh di peron. Insiden terjadi pada jam sibuk di pagi hari saat para penumpang berebutan masuk ke dalam KRL. Sementara situasi di dalam gerbong sudah penuh penumpang. Penumpang yang terjatuh tersebut tidak alami luka dan langsung ditolong penumpang lainnya. Dalam satu hari 600.000 lebih penumpang perempuan menaiki KRL komuter lain di Jakarta. Gerbong yang seharusnya hanya menampung 150 penumpang harus dijejali 279 orang agar semua dapat terangkut. Bisa dibayangkan suasana dalam gerbong di waktu jam sibuk. Pemirsa, seorang suami diduga menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi ASN di Kabupaten Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Video seorang perempuan menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil kemudian memanggil suami perempuan yang viral tersebut untuk klarifikasi. Nah, terkait hal itu kami memang masih mendengarkan klarifikasi ya sepihak dari pihak suami. Memang kenapa diproses karena menurut ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PP 94 ya tahun 1921 tentang manajemen pegawaian, ya setiap ASN untuk proses perceraian itu wajib izin dulu dari atasan secara tertulis, kemudian nanti atasan itu bisa langsung mengajukan kepada BKSDM sebelum bercerai. Dan kalaupun dia misalnya tidak melakukan itu, nanti pasti pihak Mahkamah Syariah akan mengembalikan kepada instansi yang terkait. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depan pihaknya akan panggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI.
Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya. Sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak minta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tetap berlanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brazil sebelumnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan juga kehangatan terhadap hubungan antar kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Brazil, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan kerjasama di berbagai sektor. Kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama. Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran mendapat rapor dari LSI Deni JA. 5 bidang pemerintahan dinilai baik, namun ekonomi nasional masih merah. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan hubungan internasional dinilai positif oleh publik. Hubungan internasional mendapat nilai tertinggi, dianggap sukses membawa citra Indonesia di forum global dan bergabung dengan BRICS. Sebaliknya ekonomi menjadi satu-satunya rapor merah. Publik menilai lapangan kerja makin sulit dan daya beli turun.
Tingkat kepuasan terhadap Prabowo saat ini 74,8%, cenderung menurun dari periode sebelumnya. Survei LSI Denny JA dilakukan 10 hingga 19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Ada 5 rapor biru dan 1 rapor merah. 5 rapor biru itu adalah pertama di bidang sosial budaya, kemudian kedua politik, keamanan, kemudian hubungan internasional, ya, dan juga hukum, ya. 1 rapor merah adalah di bidang ekonomi, ya. Jadi dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran, kalau kita lihat skornya dari 5 aspek itu, hubungan internasional menempati peringkat yang paling tinggi, ya. Skornya paling tinggi di persepsi publik. Kemudian bidang ekonomi nasional ini angkanya paling rendah, ya. Pemirsa, sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan, asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan. Kendati demikian harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam. Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang. Pemirsa, rumah pensiun Presiden ke-7 Joko Widodo hampir selesai dibangun di Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah dibangun 2 lantai di atas lahan 1.200 meter persegi. Inilah rumah yang diberikan negara untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rumah megah ini berada di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Namun sayang, rumah yang dalam proses pengerjaan akhir ini tidak terlihat dari luar karena tertutup pagar tinggi. Sementara, jika dari atas terlihat bangunan 2 lantai berdiri kokoh.
Berdasarkan informasi dari warga sekitar, bangunan 2 lantai ini berdiri di atas lahan 12.000 meter persegi dan saat ini masih pembangunan sekitar 90%. Katanya ya 90 berapa persen gitu. Oh, masih tapi proses, enggak, soalnya kan warga nggak bisa masuk, jadi nggak tahu. Tapi masih dikerjakan ya Pak ya? Masih belum ada selesai. aktivitas, ada malam juga masih ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2022, rumah pensiun Presiden dan Wakil Presiden berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau. Rumah juga harus penuhi standar kelayakan dan keamanan keluarga mantan Presiden. Luas lahan maksimal 1.500 meter persegi jika di Jakarta. Sementara di daerah tidak ada batasan lain, namun harus mengikuti harga tanah di Jakarta dengan luas 1.500 meter persegi. Dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Warga Jakarta dengan penghasilan setara upah minimum kini bisa mendapatkan desain rumah tanpa biaya. Program inovatif ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak dan aman. Inisiatif ini digarap oleh Ikatan Arsitek Indonesia melalui program bantuan arsitek yang memberikan konseling dan desain gratis bagi warga berpenghasilan rendah. Warga dapat berkonsultasi langsung dengan arsitek profesional untuk mendapatkan rancangan rumah yang fungsional dan sesuai kemampuan. Program ini diharapkan dapat memperluas akses desain arsitektur bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendorong terwujudnya kota yang lebih tertata dan berkeadilan. Menurut saya sih ini cukup sangat membantu bahkan ya gitu, sangat membantu bagi masyarakat yang setidaknya bingung untuk bagaimana sih mereka untuk membangun rumahnya, huniannya mereka sendiri gitu sih. Jadi kalau dari saya pribadi saya cukup merasa terbantu gitu. Kami memberikan peluang buat warga kota Jakarta yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kepada arsitek karena mungkin dipikir arsitek adalah hanya milik orang-orang tertentu. Untuk kaum menengah berpenghasilan ke bawah ya, berpenghasilan rendah, kami bisa mendampingi warga kota yang ember itu bisa untuk melalui lembaga bantuan arsitektur, kita bisa mendampingi sampai dengan bangunan Bapak dan Ibu bisa. Tandu, kalau ada orang sakit kayak gini nih, jalannya seperti ini. Masyarakat dihebohkan dengan viralnya belasan warga menandu seorang wanita yang akan melahirkan di Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Diketahui seorang wanita bernama Novi Oktavia terbujur lemah mengenakan daster hitam di atas kursi berwarna merah. Sementara sejumlah lelaki menandu kursi tersebut dengan 2 bambu di kedua sisi. Ibu hamil ini terpaksa ditandu oleh warga dari rumahnya menuju ambulans karena akses menuju rumah tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Apa nyaman lah? Bapak kadang aku ini apa sih ya? Alay karya ya. Lokasi dusun terpencil dengan medan yang sulit ditempuh dan berada di atas pegunungan. Transportasi yang bisa mengakses lokasi hanya sepeda motor dan kuda. Saat ini kondisi ibu dan anak yang dilahirkan dalam kondisi selamat. Cepat, ocean, rese. Dari Bondowoso, Rizky Amiro Ahmad, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Angin kencang dan hujan lebat menghantam kota pesisir Danang, Vietnam pada hari Rabu. Rekaman menunjukkan para pekerja kota bersiap menghadapi banjir bandang dengan menutup jalan-jalan untuk membatasi akses pengunjung. Polisi juga terlihat berpatroli di jalan-jalan dan mengalihkan lalu lintas ke area yang lebih aman. Para ahli meteorologi telah memperingatkan bahwa wilayah dari Hatim dan hingga Kuangai ini harus bersiap menghadapi hujan lebat berkepanjangan yang berlangsung hingga Senin mendatang. Pihak berwenang Vietnam telah mengaktifkan peringatan resiko bencana nasional level 3 dan juga imbauan mendesak telah dikeluarkan.
Pemerintah juga menginstruksikan warga di daerah beresiko tinggi untuk mengamankan properti mereka, menghindari perjalanan yang tidak penting dan menghadapi potensi evakuasi. Angin puting beliung memporak-porandakan sedikitnya 10 rumah di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Beberapa rumah rusak di bagian atap, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang memutar menerjang permukiman penduduk di Kampung Bendosari, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Angin menerjang sejumlah rumah warga yang disertai hujan deras. Sedikitnya 10 rumah mengalami kerusakan. Beberapa rumah rusak di bagian atap karena bertebangan tertiup angin, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di pekarangan rumah. Aparat Polres Salatiga Kamis siang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga melakukan pembersihan dan perbaikan. Lebih kurang ada 10 rumah yang atapnya roboh, bahkan sampai masuk rumah banjir. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, di Subang, Jawa Barat, sebuah pohon besar menimpa mobil pickup dan menewaskan sopir dan kernet. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, badai merobohkan tenda acara pernikahan, memaksa pemilik menunda acara. Bukan sensor, Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam, Pak. Izin, Pak. Mobil pickup bermuatan nanas tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon sopsi berukuran besar ini menghantam kepala pickup. Sopir dan kernet tewas di lokasi kejadian. Evakuasi 2 jenazah korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat. Sopir terjepit di balik kemudi, sementara korban kernet terjepit atap pickup yang ringsek. Menurut warga, pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah, hujan parak-parak mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Aduh, be. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, puluhan warga panik, tapi hanya bisa pasrah saat hujan badai merobohkan sebuah tenda resepsi pernikahan di Desa Karang 1, Kecamatan Karangbahagia pada Rabu sore. Rangka besi dan kain tenda porak-poranda tersapu badai. Padahal sebelumnya, tenda ini siap digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Meski tak ada korban jiwa, pemilik terpaksa memindahkan tamu undangan ke teras rumah yang sempit dan menunda acara. Bang, be, hancur, be. Ngibar sini. Warung nggak kena, be. Hujan badai di Kabupaten Bekasi juga merobohkan pohon sengon berukuran besar hingga menimpa 5 rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Cibitung. Tak ada korban jiwa karena penghuni sempat menyelamatkan diri saat mendengar bunyi gemuruh. 5 keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Sejumlah barang rusak ditimpa reruntuhan atap rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Semarang, Jawa Tengah melumpuhkan jalur Pantura. Tercatat dampak banjir meluas hingga ke Kabupaten Demak. Hingga Kamis malam, jalur Pantura Semarang, Kabupaten Demak lumpuh akibat genangan air yang cukup tinggi. Petugas TNI Polri terlihat berjaga dan mendirikan posko. Situasi lalu lintas belum banyak dilalui kendaraan, seperti saat normal. Genangan air yang cukup tinggi membuat jalan hanya bisa dilalui kendaraan besar seperti truk. Bahkan sejumlah warga beraktivitas dengan berjalan kaki di tengah genangan air. Pemilik toko dan warung juga terpaksa menutup sementara usaha mereka akibat banjir. Data terkini mencatat dampak banjir di Semarang meluas hingga ke wilayah Sayung, Kabupaten Demak, dengan ketinggian genangan air mencapai 60 cm. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah sekolah dasar di Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah terpaksa meliburkan siswanya karena banjir merendam seluruh ruangan kelas. Banjir juga merendam pemukiman warga di Tlogosari. Akibat rendam banjir sejak Selasa sore lalu, Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Kulon 6 Semarang meliburkan siswanya dari aktivitas belajar mengajar. Sejak Rabu dan Kamis, genangan air yang cukup tinggi masuk ke ruang kelas hingga tak memungkinkan digelarnya kegiatan sekolah. Sekolah yang seperti ini, akses untuk menuju sekolahan juga seperti ini, dan kelas pun tidak kondusif untuk ditempati belajar. Kita mengingat kesehatan anak-anak lebih utama dan pertama. Sementara di wilayah Tlogosari Kulon, banjir masih menggenangi sejumlah rumah warga. Menurut warga, banjir sering terjadi jika hujan deras mengguyur kota Semarang. Salah seorang warga pun meminta pemerintah segera mengeruk saluran air. Pengerukan di beberapa gorong-gorong, terutama selokan-selokan, itu kita nggak perlu meninggikan pavingisasi, nggak perlu, tapi utama itu yang ujung sana. Hingga kini banjir yang terjadi di kota Semarang akibat hujan deras belum surut hingga mengganggu aktivitas warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Akibat curah hujan yang tinggi, sebuah permukiman di Semarang masih digenangi banjir. Nah, pemerintah setempat pun melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat surutnya banjir. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, meninjau langsung lokasi banjir di Kampung Pugen, Kelurahan Banget Ayu, Kecamatan Genuk. Banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini seringkali bertahan lebih lama karena faktor kondisi geografis serta kapasitas saluran air yang terbatas. Pemkot Semarang pun melakukan sejumlah upaya untuk menangani banjir yang disebabkan tingginya curah hujan dan kiriman air dari wilayah hulu ini. Di antaranya dengan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk penyediaan pompa guna mempercepat surutnya genangan air. Selain meninjau penanganan banjir, Pemkot Semarang juga meninjau dapur umum untuk menjamin kebutuhan makan warga terdampak serta memastikan mobilitas warga untuk tetap berjalan. Pemkot Semarang akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan serta melakukan evaluasi apabila curah hujan kembali tinggi. Pemerintah juga membuka komunikasi dengan warga untuk mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan selama masa tanggap darurat banjir. Dari Semarang, Tim Liputan, iNews melaporkan. Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Pelarangan tersebut terjadi usai pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia terhadap Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Langkah tegas IOC ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran prinsip dasar Olimpiade. IOC menilai bahwa tindakan Indonesia telah merampas hak atlet untuk berkompetisi secara adil dan damai di panggung internasional. Kali mendapatkan teror dari sekelompok orang, warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Kirbet Agawis, Masaferiata, Selatan Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka. Sementara sekelompok tentara Israel mengepung mereka di sekitar area pertanian. Sebelumnya teror serupa juga diterima warga Palestina di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja, mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga tersebut.
Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien di antaranya hanya bisa menunggu di Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis. Sejak setahun setelah dimulainya Perang Gaza, pihak Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker, karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض منهم سافر حوالي 2,000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza. Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Pemirsa, 10 orang dilaporkan tewas dalam ledakan di sebuah pabrik di kota Kopeisk di wilayah Chelyabinsk, Rusia. Ledakan dahsyat menewaskan 10 orang terekam di CCTV di pabrik plasmas di Kopeisk dekat kota Chelyabinsk di Ural, Rusia. Terlihat dari kamera CCTV menunjukkan kilatan cahaya terang di langit dan dentuman suara keras. Diketahui pabrik tempat ledakan terjadi memproduksi amunisi dan senjata untuk militer Rusia. Оттуда реально это волна просто, удар. И удар такой неплохой, ну дом затрясся. Все люди были, окно еще открылось на кухне. У кого-то двери открылись. У кого-то двери открылись, проветривание стояло, двери открылись межкомнатные. Gubernur wilayah tersebut melaporkan 10 orang tewas dan 19 orang terluka dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius dalam kejadian itu. Otoritas setempat tengah menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Petugas imigrasi New York melakukan operasi penyisiran terhadap imigran gelap di sepanjang Canal Street. Aksi para petugas imigrasi ini mendapat kecaman oleh para pengunjuk rasa hingga berujung ricuh. Operasi penggerebekan imigrasi gelap menyasar pedagang hingga warga asing di Canal Street, Manhattan berubah menjadi kacau setelah sejumlah besar warga New York marah dan mencoba menghalangi para agen federal. Penangkapan yang berujung ricuh terjadi di sepanjang koridor pusat kota yang ramai hingga mengancam mereka dengan semprotan merica sebelum menahan mereka. Agen dari imigrasi dan penegakan bea cukai yang menggunakan topeng melakukan patroli perbatasan dengan membersihkan jalan. Konfrontasi bermula saat agen-agen federal menyebar ke seluruh bagian Chinatown yang telah lama menjadi pasar gelap, transaksi jual beli tas desainer tiruan, jam tangan, perfume hingga barang elektronik. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air ini kendur hingga lepas saat mengudara. Pihak maskapai berdalih pesawat masih dalam taraf layak untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut tim teknis Thai Lion Air telah melakukan pengecekan menyeluruh. Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa kondisi komponen tersebut masih dalam batas aman.
Tidak ditemukan indikasi adanya bagian yang longgar atau membahayakan. Secara teknis, pergerakan kecil pada baut yang terlihat di video adalah akibat dari akumulasi getaran dan aliran udara saat pesawat terbang. Pemirsa, sebuah program digelar dengan merangkul dua pesepak bola legendaris Indonesia yang terjun langsung untuk melatih. Sejumlah skill dilatih untuk melahirkan talenta muda sepak bola masa depan yang gemilang. Lotte Group bersama Daihong Communication Indonesia menggelar ajang Sportstainment Lotte Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025. Program ini melatih anak-anak muda Indonesia dalam hal fisik, teknik, hingga mental mereka untuk menjadi pesepak bola profesional. Lotte sendiri itu bertujuan untuk membangun generasi-generasi yang mencetak masa depan. Jadi sama seperti dengan slogannya dan visi dari Lotte sendiri, yaitu change today, create tomorrow. Ya, jadi apa yang kita bisa ubah saat ini dan itu akan membentuk masa depan. Dari 70 peserta, 40 talenta muda terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dibagi menjadi 4 tim, yaitu tim Macan, tim Harimau, tim Elang, dan tim Raja Wali yang ditempa langsung oleh dua legenda sepak bola nasional, Atep Rizal dan Ismet Sofyan. Saya pikir kalau Lotte ini adalah wadah untuk generasi muda supaya mereka itu senang, suka dengan sepak bola. Hanya saja Lotte memfasilitasi wadah untuk mereka bisa berkompetisi, mereka untuk bisa bersaing. Nah, tugas kita adalah mencari bakat-bakat yang potensi supaya mereka itu punya kesempatan. Ya, tentu sebagai mantan pemain yang sekarang juga kita sudah menjadi coach, ya tentu ini tidak lepas dari sebuah apa sih kontribusi kita yang bisa kita berikan sumbangsi kepada generasi-generasi muda gitu. Dan ketika diajak untuk menjadi bagian di Lotte Bintang Muda ini untuk mencari bakat, kami siap tentunya, karena kita tahu di Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi yang belum ditemukan. Acara yang merupakan bagian dari program CSR Lotte Group ini diharapkan dapat melahirkan bintang sepak bola masa depan tanah air. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Dede Rudi, Ahmad Putra, A-News melaporkan. Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat, Kamis malam terbakar hebat hingga menimbulkan beberapa kali ledakan dan dentuman keras. Banyaknya material dan cairan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. 7 mobil damkar Kabupaten Bekasi diterjunkan, namun hingga Jumat dini hari api belum bisa dipadamkan. Kondisi ini membuat api terus merembet ke seluruh bangunan pabrik, bahkan hampir memasuki wilayah permukiman hingga menimbulkan kepanikan warga. Nah, tadi kejadiannya kurang lebih jam 10 sampai saat ini jam 2 masih berlangsung karena sumber apinya ini dari benda cair ya, dari oli ya. Izin Komandan melaporkan untuk saat ini penanganan masih berlanjut. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran pabrik ini. Petugas juga belum mengetahui adanya korban jiwa dan korban luka. Namun kerugian akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair yang terbakar, kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan. Selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Yasin dan pemirsa, selamat pagi. Ya, Yasin, dapat kami informasikan untuk kebakaran hingga sampai saat ini api memang belum bisa dipadamkan. Kebakaran ini memang sudah terjadi sejak pukul 10 malam, di mana api memang awalnya tadi hanya kecil dan kemudian menjadi membesar. Dan dapat bisa saya gambarkan, api di belakang saya ini kondisinya saat ini masih dalam pemadam kebakaran sedang melakukan untuk berupaya melakukan pemadam kebakaran, terutama memang di lokasi tempat saya berada ini aktivitas memang
walaupun api masih ada, pemadam kebakaran lebih memilih untuk beraktivitas untuk memadamkan api yang berada di sekitar rumah-rumah warga, di mana untuk lokasi pabrik oli ini sendiri, di mana ini sangat berdekatan dan petugas pemadam kebakaran lebih memprioritaskan rumah-rumah warga. Sampai saat tadi pagi kondisi api sementara kadang berhenti atau maksud saya padam, namun api kembali menyala. Ya, itu diakibatkan karena banyaknya bahan-bahan oli atau limbah cair yang mudah terbakar dan mengakibatkan petugas dari pemadam kebakaran itu sendiri mengalami kesulitan. Ya, Yasmin, untuk sementara ini memang warga sebagian banyak yang diungsikan karena memang ini di belakangnya ini sangat berdekatan. Kalau melihat dari lokasi, saya bisa gambarkan ini lokasinya api masih bisa dilihat, bisa saya detilkan. Ini kondisinya ini, nah ini kondisi yang saat ini bagian mesin-mesin. Nah ini merupakan yang saat ini kondisinya masih terdapat ada api ya. Kemudian juga kalau dari sebelah kanan saya ini ada pemadam kebakaran sedang berupaya masih melakukan pemadaman api, di mana memang lokasi ini yang saat ini masih api masih menyala, namun tidak sebesar pada saat malam dan pagi tadi subuh ya Yasin. Sementara itu Yasmin yang dapat kami informasikan untuk sementara ini untuk penyebab kebakaran juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian dari Polres Karawang, Jawa Barat dan juga pihak petugas dari Damkar. Ya, Yasin. Ya baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ledakan akibat kebocoran gas LPG 3 kg terjadi di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Ya, akibat ledakan 3 pekerja tempat usaha catering menderita luka bakar. Petugas Damkar Jakarta Utara mengevakuasi tabung gas usai insiden ledakan gas LPG di sebuah rumah di Jalan Pademangan 2, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis siang. Tabung LPG 3 kg tersebut masih mengeluarkan bau gas. Diduga kebocoran gas menjadi pemicu terjadinya ledakan di rumah yang dijadikan tempat usaha catering makanan. Yang meledak apa sih? Ya tabung gas lah, udah pasti. Iya. Terus ada korban? Hah? Udah ke rumah sakit berdua ibu-ibu. Kalau saya meledak saya makan di sini saya tinggal. Oh gitu. Langsung saya udah buat air sekolah. Akibat insiden ledakan gas, 3 orang pekerja catering mengalami luka bakar. Ketiganya dilarikan ke RSUD Pademangan untuk mendapatkan perawatan. Kasus ledakan ini dalam penyelidikan Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah angkot Jaklingko terbakar di ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Angkot yang tengah beroperasi ini tiba-tiba terbakar, diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas jalan raya DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Nikita Mirzani terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang kembali jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, usai sidang Nikita tak kuasa menahan tangis.
Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana. Sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan.